Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng aku. Oke, jadi kali ini aku mau bahas tentang hand hygiene, terutamanya buat kalian-kalian yang sekolah kesehatan ya. Materi ini juga aku dapetin selama aku kuliah di sekolah kesehatan aku. Oke, lanjut ya. Langsung aja kita bahas yang pertama tentang pengertian hand hygiene sendiri. Jadi pengertian hand hygiene adalah tindakan membersihkan tangan dengan tepat dan benar yang dapat dilakukan dengan melakukan hand rub dengan cairan-cairan berbasis alkohol. Dilakukan bila tangan tidak tampak kotor. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air. Bila tangan tampak atau terasa kotor, terkontaminasi dengan darah maupun cairan tubuh dan bila berpotensi membentuk spora kuman. Hand hygiene ini dilakukan dengan cara yang pertama hand rub dan yang kedua mencuci tangan dengan sabun dan air. Hand rub ini dilakukan jelas ya bila tangan tidak tampak terlalu kotor. Ini juga bisa dilakukan dengan cara menggunakan alkohol atau yang sekarang sering disebut dengan hand sanitizer. Yang kedua itu dengan cara mencuci tangan dengan sabun dan juga air. Karena ini dilakukan sangat penting karena sudah terkontaminasi dengan cairan pasien, dengan darah dan juga berbentuk spora kuman ya, di sini jelas tertera. Maka dari itu jelas ya hand rub dan juga cara mencuci tangan dengan sabun dan air itu sangat berbeda. Kita lanjut ya ke tujuan hand hygiene yang pertama, yaitu untuk memutus transmisi mikroorganisme melalui tangan. Untuk mencegah kolonisme patogen pada pasien, termasuk yang multiresisten, penyebaran patogen ke area perawatan, infeksi yang disebabkan oleh kuman endogen, dan juga kolonisasi dan infeksi pada petugas kesehatan. Jelas ya di sini, jadi tujuan utama hand hygiene ini untuk memutus transmisi mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan lain-lain. Dan juga untuk pencegahan dari berpindahnya penyakit pasien, karena utamanya yang bekerja di bidang kesehatan ini sangat berhubungan dengan pasien. Maka dari itu sangat penting untuk melakukan cuci tangan maupun hand rub. Selanjutnya, mengapa hand hygiene? Yang pertama, tangan petugas kesehatan seringkali menjadi media transmisi kuman patogen dari pasien ke pasien. Jelas ya di sini. Jadi khususnya untuk para medis, yaitu karena seringkalinya kontak dengan pasien, hand rub dan mencuci tangan itu sangat diperlukan ya, karena sering kalinya kontak dengan pasien ya, kuman, bakteri gampang sekali untuk bisa berpindah ke tangan orang lain atau tangan petugas medis dari pasien. Selanjutnya, hand hygiene yang baik ini juga terbukti dapat menurunkan insiden infeksi rumah sakit. Sudah jelas ya yang dikatakan, yang ditulis di sini. Maka dari itu hand rub dan mencuci tangan itu sangat diperlukan di rumah sakit ya, ataupun tenaga kesehatan lainnya seperti puskesmas, klinik, dan lain-lain. Hand hygiene sendiri memiliki teknik, yaitu sebelum melakukan hand hygiene, dipastikan kita tidak memakai aksesoris, terutamanya di daerah tangan ya, seperti cincin, termasuk cincin kawin, cincin tunangan atau cincin apa, gelang, jam tangan atau arloji, itu tidak boleh dipakaikan ya, karena menurut penelitian kulit di bawah perhiasan itu kolonisasi yang berat, sulit dibersihkan juga atau dikontaminasi. Jadi bakteri itu gampang sekali ya untuk berdiam diri di dalam perhiasan kita, seperti cincin, gelang, dan juga jam tangan itu bisa jadi tempat bersarangnya kuman atau bakteri. Memakai perhiasan akan sulit saat memakai sarung tangan. Nah, iya, memakai perhiasan itu bakal sulit untuk menggunakan sarung tangan ya. Jadi pas dimasukin sarung tangannya, misalkan ada cincin, nanti bakal susah banget buat masukin sarung tangan. Jadi setelah melakukan hand hygiene seperti melakukan hand rub atau melakukan cuci tangan, setelah itu dipastikan harus dilakukannya pengeringan ya. Jadi mengeringkan tangan setelah mencuci tangan sangat penting. Ini bisa dilakukan dengan cara menggunakan handuk kertas atau tisu ya. Jika misalkan tidak tersedia, gunakan handuk tangan yang kecil bisa, yang sekali pakai juga bisa. Tapi handuk kertas atau tisu seperti itu harus dalam kondisi bersih dan juga tidak terkontaminasi dengan apapun. Selanjutnya, apa aja sih hal penting dalam melakukan hand hygiene ini? Yang pertama, jaga kuku selalu pendek dan bersih. Jangan memakai perhiasan, kuku palsu, atau kutek. Jangan mencuci sarung tangan saat menggunakan di antara pasien ya. Biasanya dikatakan tidak sopan. Tidak dianjurkan juga pakai handuk, pakai ulang seperti itu ya. Dan tisu roll antiseptik tidak boleh diencerkan. Lotion untuk meminimalisir iritasi dermatitis kontak.
Siapa aja sih yang wajib melakukan hand hygiene ini? Jadi yang pertama yaitu setiap orang yang kontak langsung dengan pasien, seperti dokter, perawat, dan petugas kesehatan lainnya. Setiap orang yang kontak dengan pasien juga penting dan perlu melakukan hand hygiene ini. Meskipun tidak langsung seperti ahli gizi, farmasi, dan petugas teknik. Setiap personil yang berkontribusi dengan prosedur yang dilakukan terhadap pasien, setiap orang yang bekerja di rumah sakit atau di sarana kesehatan lainnya seperti puskesmas, klinik, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada penyebab ketidakpatuhan. Yang pertama itu beban kerja berlebihan, tidak tersedia sarana atau fasilitas hand hygiene, lokasi hand hygiene terlalu jauh, bila sering cuci tangan, tangan rusak, tidak peduli. Petugas juga bisa berpikir pasien membawa kuman di badannya, kurang pengetahuan petugas atau kurang informasi, tidak ada dukungan, controlling, monitoring, tidak ada SPO, dan tidak ada peraturan atau poster yang mewajibkan petugas kesehatan atau yang lainnya bahwa harus melakukan hand rub atau mencuci tangan jika sudah kontak dengan pasien. Lanjut ke prosedur cuci tangan. Di sini ada 6 prosedur cuci tangan yang baik dan benar. Jadi yang pertama, kita harus basahi dulu tangan kita sampai semuanya terbasahi di area tangan kita. Lanjut kita tuangkan sabun ke tangan kita, lalu ratakan sabun pada kedua telapak tangan, digosok-gosok seperti itu. Dan yang kedua, kita gosokkan ke punggung tangan yang kiri, yang kanan. Lalu yang ketiga, gosokkan kedua telapak dari sela-sela jari. Lalu yang keempat, gosok jari-jari kedua tangan dengan posisi selang atau mengunci. Namanya itu mengunci ya, yang keempat. Dengan cara menggosokkan punggung tangan dengan cara mengunci. Lalu yang kelima, gosok ibu jari. Nah, ibu jari ini digosok lalu berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Yang keenam atau yang terakhir, gosokkan ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dengan gerakan memutar, begitupun sebaliknya. Nah, hal ini dilakukan masing-masing 4 kali gerakan. Lalu setelah itu bilas dengan air yang bersih sampai benar-benar bersih. Setelah itu keringkan dengan menggunakan tisu atau handuk. Nah, selanjutnya prosedur hand rub. Prosedur hand rub ini sama aja dilakukannya, gerakannya seperti mencuci tangan yang sebelumnya. Cuman bedanya hand rub ini hanya menggunakan antiseptik yang berbasis alkohol ke dalam telapak tangan kita. Dan yang terakhir juga sama, setelah melakukan prosedur tersebut, kita diwajibkan untuk mengeringkan. Di sini ada pendekatan 5 momen for hand hygiene atau 5 saat melakukan praktek hand hygiene. Yang pertama, sebelum kontak dengan pasien. Yang kedua, sebelum tindakan bersih atau asepsis. Yang ketiga, setelah terkena cairan tubuh pasien. Yang keempat, setelah kontak dengan pasien. Dan yang terakhir, setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien. Definisi zona pasien dan area perawatan. Lingkungan perawatan pasien dapat dibagi menjadi 2 wilayah. Di sini ada zona pasien dan juga area perawatan. Zona pasien ini meliputi pasien dan benda-benda di sekitar pasien, termasuk permukaan benda di sekitar pasien seperti tempat tidur, meja di samping tempat tidur, spray, tabung infus, dan peralatan medis lainnya. Area perawatan meliputi seluruh permukaan di dalam ruangan perawatan dilakukan zona pasien X, termasuk pasien lain dan zona pasien lainnya tersebut. Di area perawatan ini banyak terdapat berbagai mikroorganisme, termasuk mikroorganisme yang multiresisten. Nah, di sini ada konsep resiko transmisi. Bisa dilihat ada pasien, terus ada kateter, ranjang, meja, infus, dan lain-lain. Jadi di sini jelas ya ditunjukkan bahwa itu adalah area perawatan dan itu di dalamnya zona pasien. Zona pasien itu terdapat lokasi kritis dengan risiko infeksi pada pasien. Lokasi kritisnya itu termasuk kontak langsung dengan pasien dan juga kontak langsung dengan alat yang berhubungan dengan pasien atau cairan pasien ya, seperti urin yang ada di urin bag tersebut. Yang terakhir itu kita bacakan kesimpulannya ya. Jadi yang pertama, hand hygiene ini sendiri merupakan suatu prosedur yang sangat penting dalam mencegah HAIS, wajib dilakukan oleh setiap petugas di rumah sakit ataupun di tempat medis lainnya. Hand hygiene ini dapat dilakukan dengan mencuci tangan di air mengalir jika tangan terlihat kotor, dan menggosok tangan dengan cairan berbahan dasar alkohol jika tangan tidak tampak kotor, atau dilakukannya hand rub. Selanjutnya itu untuk mengatur derajat kepatuhan petugas kesehatan terhadap hand hygiene harus dilakukan audit ya.
Untuk meningkatkan kepatuhan hand hygiene diperlukan fasilitas edukasi dan pemantauan secara terus-menerus serta hasil audit kepatuhan di-feedbackkan ke unit kerja. Biasanya di rumah sakit seperti itu. Oke, materi hand hygiene ini mungkin kita akhiri sampai di sini ya. Semoga bermanfaat buat kalian semua, khususnya buat kalian yang bersekolah di kesehatan. Saya mohon maaf untuk semua kesalahan dan juga mungkin cara bicara saya yang kurang jelas. Kalau ada pertanyaan atau apapun itu bisa tulis di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.